Jemaat GKJ Jimbaran, serta Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan khotbah di channel YouTube ini. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan dalam ibadah Minggu Paskah ke-7 terambil dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11. Surat 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11 yang demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, keteraturan atau sebuah sistem dibutuhkan untuk menunjang kehidupan yang harmonis. Alam mengajarkannya kepada kita, di mana ketika fajar, mentari terbit dari timur dan terbenam di barat saat hari senja. Demikian pun dengan musim, datang silih berganti, kemarau dan hujan. Semua itu bergulir terus-menerus demi keberlangsungan hidup seluruh makhluk di muka bumi. Seandainya saja pergantian musim berubah menjadi tidak teratur, maka yang terjadi adalah chaos. Para petani kebingungan karena panen terancam gagal. Alam kehilangan keseimbangan dan rusaknya harmoni kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, surat 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11 merupakan bagian dari perikop Alkitab yang membahas sebuah sistem keteraturan. Perikop ini merupakan bagian dari surat-surat penggembalaan Rasul Petrus bagi jemaat Kristen mula-mula yang tersebar di beberapa kota. Isi dari surat-surat penggembalaan ini sebagian besar memuat pesan dan arahan dari Rasul Petrus kepada jemaat Kristen mula-mula tentang bagaimana mereka harus menjalani kehidupan sesuai dengan sistem atau keteraturan hidup yang dikehendaki Tuhan. Di antaranya, pesan dan arahan tentang bagaimana relasi antara para penatua dengan jemaatnya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 1 Petrus pasal 5 ayat 2. Atau
pesan Rasul Petrus tentang bagaimana relasi antara kaum muda dengan orang tua atau yang dituakan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. 1 Petrus 5 ayat 5. Serta arahan tentang bagaimana umat berelasi dengan Allah. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 7. Dan sebagainya. Pesan dan arahan-arahan Rasul Petrus ini penting demi keberlangsungan hidup jemaat Kristen mula-mula. Karena ketika sistem keteraturan ini dilanggar, maka yang terjadi adalah kekacauan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya meyakini bahwa setiap orang ingin hidupnya penuh damai, sejahtera, teratur, harmonis, jauh dari kekacauan. Namun di sisi lain, kita pun menyadari bahwa selama kita hidup di dunia, selama nafas hidup ini masih ada, kita selalu diperhadapkan pada resiko, pada tantangan, rintangan, ujian dan permasalahan hidup, serta segala sesuatu yang bisa mengacaukan kehidupan kita. Pandemi COVID-19 seperti sekarang, salah satunya. Di mana gegara pandemi ini, banyak hal keteraturan, kebiasaan dalam hidup kita harus berubah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jika boleh saya bercerita, perubahan ini juga dirasakan oleh kami, para pengkhotbah dan pendeta. Jika biasanya di dalam pelayanan ibadah kami, pendeta melayani langsung tatap muka dengan jemaat, saat ini kami harus belajar, menyesuaikan diri menjadi YouTuber, berkhotbah di depan kamera. Asal Bapak Ibu tahu, situasi saat ini, kami bersama dengan rekan-rekan pemuda remaja, tim multimedia, ditemani beberapa majelis gereja, dan sebagian besar kursi jemaat kosong. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masa sulit seperti ini juga pernah dialami oleh para murid Yesus ketika peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Para murid harus belajar menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi bersama-sama dengan Dia dalam melanjutkan karya pewartaan Injil di dunia. Namun, hati serta iman mereka diteguhkan melalui janji penyertaan Roh Kudus yang akan terus menopang, menolong, dan memampukan para murid untuk melanjutkan hidup. Demikian pula dengan kita saat ini, Bapak, Ibu, Saudara. Di tengah segala situasi hidup yang kita alami, kita dipanggil untuk senantiasa belajar mengimani janji penyertaan Tuhan, belajar untuk tegar, belajar untuk sungguh-sungguh berserah kepadanya. Di sisi lain, kita pun dipanggil untuk terus belajar kreatif, mencari solusi demi mengatasi kesulitan hidup yang kita alami. Belajar berbela rasa dengan mereka yang menderita. Belajar berbagi. Jika kita pernah jatuh dan gagal, kita juga diajak untuk belajar bangkit
dari keterpurukan dan penyesalan. Belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijaksana dalam menjalani relasi dengan Tuhan, alam, dan sesama. Panggilan hidup orang percaya adalah terus belajar, menjadi pribadi, menjadi persekutuan yang lebih baik dalam segala hal. Selamat melanjutkan hidup dan pembelajaran. Tuhan memberkati.